Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh kalian bayangin, ada sebuah profesi yang selama berabad-abad dianggap paling stabil, paling gitu-gitu aja kerjanya, tiba-tiba berubah drastis secara eksponensial cuma dalam semalam. Nah, hari ini kita bakal bongkar berbagai sumber dan riset terbaru buat benar-benar memahami identitas asli dari seorang akuntan di masa depan. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan seru ini. Oke, mari kita selami ini. Apakah akuntansi itu cuma soal nyatet angka? Saya mau membiarkan pertanyaan mendalam ini menggantung sejenak di pikiran kalian. Soalnya gini, selama puluhan tahun, stereotip yang nempel banget di profesi ini tuh ya seseorang yang duduk tegang di meja, tangannya sibuk mencet kalkulator, dikelilingi tumpukan kertas sampai larut malam. Pokoknya, kalau hasil akhirnya udah seimbang alias balance, ya tugas selesai. Tapi, masa iya sih esensinya sesempit itu? Terutama di zaman sekarang di mana lanskap dunia bisnis itu berubahnya gila-gilaan, cepetnya. Bagian pertama kita bahas evolusinya, dari era manual menuju digital. Buat paham kemana kita mau melangkah, kita harus nengok dulu ke belakang. Coba deh kalian bayangin realitas kerja di masa lalu. Era di mana semuanya murni ngandelin tenaga fisik dan ketelitian mata. Nggak ada tuh yang namanya komputer, apalagi internet. Kita ngomongin buku besar fisik yang tebel banget, tinta yang rawan tumpah, dan jujur aja, risiko human error yang luar biasa tinggi. Nyari satu salah hitung kecil aja bisa makan waktu berminggu-minggu buat ngecek ratusan halaman satu persatu. Capek banget kan? Terus, bandingin sama realitas masa kini. Kita hidup di tengah sistem cloud yang kerjanya cuma butuh hitungan milidetik. Laporan keuangan dari berbagai cabang di seluruh dunia bisa ditarik dan dianalisis detik itu juga. Perbedaan kecepatan dan keakuratannya tuh benar-benar ibarat bumi dan langit. Nah, ngelihat pergeseran sejarah yang masif ini, wajar dong kalau muncul satu perdebatan krusial, emangnya pembukuan manual tuh masih ada gunanya di era digital kayak sekarang? Ini perdebatan yang seru banget di kalangan profesional. Ada praktisi yang kekeh bilang kalau pemahaman fundamental tentang pencatatan manual itu harga mati. Kenapa? Ya biar kalau sistemnya ngaco, si akuntan ini tahu logikanya dan bisa ngecek anomali digital tersebut. Tapi di sisi lain banyak juga yang mikir kalau metode manual tuh udah sepenuhnya usang. Buat mereka, ngabisin waktu buat ngerjain sesuatu yang udah diotomatisasi sama software itu sama aja kayak jalan mundur. Disinilah kita mulai mengevaluasi ulang, apa sih nilai sebenarnya dari seorang profesional? Lanjut ke bagian 2, kecerdasan buatan atau AI dalam dunia akuntansi. Kalau dengar kata kecerdasan buatan atau AI, mungkin kalian mikirnya ini cuma jargon dari film fiksi ilmiah ya. Padahal enggak loh. AI dalam akuntansi ini intinya adalah integrasi kecerdasan buatan secara langsung ke rutinitas operasional keuangan kita sehari-hari. Dan prakteknya tuh sangat nyata. Kita bukan lagi ngomongin kalkulator pintar, tapi algoritma cerdas yang bisa misahin ribuan transaksi pengeluaran secara otomatis, instan, tanpa disentuh manusia sama sekali. Kita ngomongin analitik yang bisa nebak pergerakan uang bulan depan cuma dengan ngelihat pola data 10 tahun ke belakang. Perkembangannya benar-benar meledak dan udah mubah fondasi cara bisnis dikelola. Nah, apa yang paling menarik dari sini adalah setiap perubahan besar pasti bawa dua sisi koin yang harus kita bedah. Di satu sisi, manfaatnya luar biasa besar. Efisiensinya nggak main-main. Tugas-tugas ngebosenin kayak entry data, bikin invoice, atau ngecek mutasi bank, semuanya beres otomatis. Ini ngebantu banget ngurangin ratusan jam kerja yang tadinya cuma habis buat ngetik. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa tutup mata sama risikonya. Ada ancaman keamanan data keuangan di dunia maya yang sangat sensitif, bias algoritma yang mungkin salah baca aset penting, sampai ya ketakutan nyata kalau staf level bawah bakal kehilangan kerjaan. Menganalisis kedua sisi ini secara netral adalah satu-satunya cara biar kita bisa nyiapin diri dengan rasional. Masuk ke bagian 3, manusia versus mesin. Di titik ini nih, tensi dari teknologi di dunia keuangan mulai berasa banget. Apakah teknologi ini sebenarnya cuma asisten aja? Atau jangan-jangan jadi pengganti mutlak kita? Gini deh, mari kita ambil satu skenario praktis. Kalau ada software otomatis yang bisa ngerjain 90% urusan ketik-mengetik dan bikin laporan dasar, terus nasib akuntan junior yang biasa ngerjain itu gimana? Apa iya, mereka langsung digantiin mesin dan posisinya hilang? Atau tunggu dulu, bisa jadi ini malah asisten super cepat yang bikin si akuntan junior tadi nggak perlu lagi pusing mikirin hal repetitif. Jadi mereka bisa langsung naik level jadi penasehat keuangan atau analis strategi jauh lebih cepat dari biasanya. Nah, ini dia dilema sekaligus peluang yang harus dijawab sama dunia profesional modern. Dan bagian keempat, inti sejati dari seorang akuntan. So, poin krusial dari semua riset kita hari ini tuh bisa dirangkum dalam satu kalimat yang ngena banget. Akuntansi bukan sekedar angka.
Ini ibarat titik balik filosofis kita. Kalau dipikir-pikir, kalau kemampuan utama kalian cuma sebatas nyatet, nyalin, sama ngitung, mohon maaf nih, mesin udah pasti bisa ngelakuin itu dengan jauh lebih presisi, nggak pakai capek, dan nggak bakal pernah typo. Fakta keras ini nyadarin kita satu hal. Pekerjaan akuntansi yang sesungguhnya itu punya makna, konteks dan kedalaman yang jauh melampaui hitungan matematika doang. Terus, apa dong nilai jual sejati manusia yang sampai kapanpun gak bakal bisa di-copy-paste sama coding secanggih apapun? Jawabannya ada di 3 skill inti ini. Pertama, berpikir kritis. AI emang bisa dalam sekejap ngasih tahu kalau laba perusahaan turun 15% kuartal ini. Tapi cuma manusia dengan empatinya yang bisa ngebedah kenapa hal itu terjadi dan ngeracik strategi terbaik buat memperbaikinya. Kedua, kemampuan beradaptasi. Harus belajar software baru semalaman atau ngerombak pembukuan gara-gara aturan pajak tiba-tiba berubah? Itu butuh insting fleksibilitas manusia. Dan yang ketiga, memahami perkembangan zaman. Artinya, kalian tahu persis gimana pergeseran ekonomi global atau tren pasar itu ngaruh langsung ke bisnis klien kalian. Buat bisa survive dan jadi hebat, 3 hal inilah yang wajib jadi fondasi karir kalian ke depan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Di masa depan nanti, akankah teknologi itu benar-benar cuma ngebantu mempermudah kerjaan kita, atau justru pelan-pelan bakal ngegeser peran manusia di dunia keuangan secara keseluruhan? Jawabannya ada di tangan kalian nih, para calon akuntan hebat masa depan. Semua tergantung gimana cara kalian memposisikan diri dan terus ngasah value kemanusiaan kalian. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi bedah materi kita kali ini, dan teruslah mengeksplorasi.